Soal number 3. Salah satu faktor penunjang keberhasilan komunikasi yang efektif adalah faktor etos, nilai-nilai pada diri komunikator. Secara teoritis, hal apa sajakah yang dapat membangun etos guru sebagai komunikator dalam pembelajaran? A. Kepercayaan dan daya tarik. B. Kepercayaan dan latar belakang budaya. C. Daya tarik dan kecerdasan. D. Emosi dan seterusnya. Nah, faktor penunjang keberhasilan komunikasi yang efektif adalah faktor nilai-nilai pada komunikasi diri komunikator. Secara teoritis, hal apa saja yang dapat membangun etos guru sebagai komunikator dalam pembelajaran? Nah, faktor atau hal-hal yang dapat membangun etos guru sebagai komunikator dalam pembelajaran itu adalah kepercayaan dan daya tarik. Nah, kalau seorang guru dipercaya, maka itu akan menunjang keberhasilan komunikasi. Misalkan ketika kita memberikan atau menginstruksikan peserta didik untuk memungut sampah, misalkan ya. Kalau si guru tersebut tidak bisa dipercaya, artinya tidak bisa memberikan keteladanan, maka itu kecil kembali kemungkinan keberhasilan yang akan diperoleh oleh guru tersebut gitu, terkait dengan komunikasinya. Beda kalau gurunya misalkan memberikan contoh mengut sampah sendiri. Nah, ketika kita ngomong gurunya, maka itu tidak akan menjadikan peserta didik cepat gitu untuk melakukannya. Begitu juga ketika seorang guru melarang seorang untuk merokok misalkan, sementara guru sendiri itu tidak merokok. Nah, itu sulit kepercayaan, itu kaitan dengan kepercayaan. Kemudian daya tarik. Nah, daya tariknya bagaimana nih? Perlu perhatikan itu untuk keberhasilan komunikasi. Daya tariknya ini misalkan tentang motivasi dari kisah nyata seorang guru, misalkan keberhasilannya, kesuksesannya hingga dia berada di titik puncak. Nah, itu perlu juga dibangun gitu kawan-kawan ya, hal-hal yang dapat membangun etos guru sebagai komunikator. Jadi jawaban yang berikut itu yang A, begitu kan kawan? Ansen idam-idam ini mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya. Perhatikan kata istilah liquid dalam pembelajaran IPA dengan kata istilah liquid atau likuiditas dalam pembelajaran IPS. Istilah tersebut memiliki arti yang berbeda dengan konteks masing-masing. Kesalahan memahami suatu istilah dapat menghambat dalam proses komunikasi pembelajaran. Hambatan ini biasa disebut dengan hambatan budaya, B. hambatan persona, C. hambatan semantik, D. hambatan lisan. Nah, terkait dengan liquid di IPA kemudian dengan likuiditas di IPS itu berbeda. Nah, ini menyebabkan kesalahan istilah, memahami suatu istilah dapat menghambat dalam proses komunikasi pembelajaran. Hambatan ini disebut dengan hambatan semantik. Jadi jawaban yang C, begitu kan kawan? Ansen idam-idam ini mantap. Kalau mantap, next. Nah, contoh pesan non verbal yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas yaitu slide 1. Slide 1. A. Siswa bertanya langsung tentang materi pelajaran yang tidak dimengerti. B. Guru memberikan standing applause kepada kelompok yang prestasi hasil kerjanya bagus. C. Guru memberikan instruksi dengan tegas supaya siswa tidak bekerja sama dalam mengerjakan ujian. D. Menanggapi langsung pertanyaan dari guru yang ditujukan. Nah, ini non verbal ya. Ini verbal, ini juga verbal, memberikan instruksi ya, ada memberikan instruksi, bertanya langsung, menanggapi langsung, itu verbal semua. Nah, yang bukan itu adalah guru memberikan standing applause kepada kelompok yang prestasi hasil kerjanya bagus. Nah, ini contoh pesan non verbal gitu kan dalam proses pembelajaran. Jadi jawabannya untuk soal nomor ini adalah yang B, begitu kan kawan? Understand? Idam-idam, ini mantap kan, mantap. Next soal nomor berikutnya. Nih, pertanyaan yang bertujuan untuk memunculkan minat dan keingintahuan peserta didik sehingga perhatian peserta didik terfokus sebaiknya dilakukan pada saat A. refleksi, B. pendahuluan, C. kegiatan inti, D. penutup. Jawabannya adalah pendahuluan. Awas, harus pakai N di sini ya. Kalau N hilang jadi pendahuluan gitu. Itu bahasa mana itu mak ya? sorry, just kidding. Jadi kalau kita akan memberikan pertanyaan dengan harapan memunculkan minat dan keingintahuan peserta didik sehingga peserta didik terfokus kepada guru, kepada materi yang akan sajikan, itu sebaiknya dilakukan di pendahuluan gitu ya kawan-kawan, di B. Kalau refleksi bukan di akhir pembelajaran, ini wrong. Kegiatan inti juga bukan, ini kalau kegiatan inti berkaitan dengan penyajian materinya, penutup bukan ya. Jadi sebaiknya dimunculkan di pendahuluan. Jawaban itu yang B, begitu kan kawan? Understand? Idam-idam, ini sedih mantap. Kalau mantap, next gitu kawan-kawan. Seorang guru dituntut memiliki kemampuan keterampilan bertanya dalam proses pembelajaran. Di antara pendanaan dua ini, manakah yang kurang tepat mengenai fungsi pertanyaan dalam pembelajaran? A. Mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran. B. Merangsang siswa mencari bahan yang kurang lebih banyak. C. Mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu. D. Mendorong minat dan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jadi pernyataan ini manakah yang kurang tepat mengenai fungsi pertanyaan dalam pembelajaran? Nah,
fungsi pertanyaan dalam pembelajaran itu yang berarti dirasakan manfaatnya untuk siswa. Mana nih di antara jawaban berikut yang manfaatnya langsung dirasakan oleh peserta didik gitu kawan-kawan. Yang merangsang siswa berarti ini jelas ini tujuan peserta didik kan, mengembangkan dan membangun konsep diri secara siswa, berdua juga kepada siswa, mendorong dan minat motivasi siswa, betul juga. Nah yang bukan itu yang BA. Kenapa? Karena ini mengukur guru gitu, bukan siswa. Sementara fungsi pertanyaan itu tujuannya adalah untuk mengukur keberhasilan siswa dalam menyampaikan itu, karena bukan guru yang mau diukur di sini, tapi siswanya gitu yang belajarkan gitu. Jadi kalau begitu jawaban yang bukan, yang kurang tepat itu yang A. Begitu kan kawan? Ansen, tidak. Ini sih mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya. Betul kan A? Tuh katanya ya. Salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tatap muka, direct communication, adalah bla bla bla. A. Komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. B. Komunikator akan mudah memprediksi respon yang terjadi pada komunikan. C. Komunikator dan komunikasi bisa saling menyapa langsung. B. Komunikator dan komunikan dapat mengatur topik yang dibicarakan. Nah, secara langsung nih, kalau secara langsung dan tatap muka, direct communication itu yang mana? Iya betul. Pertama kita hadapi dulu di sini menjadi semoi solution. Biar apa? Iya betul. Biar inspirasi gitu kan ya. Jadi kalau salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan secara berlangsung dan tatap muka itu adalah untuk komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. Jadi kita kan tahu responnya bagaimana saat kita berlangsung gitu ya, saat komunikasi berlangsung gitu. Kita akan mengetahui dari mimik saja misalkan ya. Apakah ketika kita berkomunikasi menggunakan dengan tujuan adalah humor, kemudian kita melihat mimiknya, kita melihat kan bisa berhasil atau tidak nih humor kita kepadanya gitu ya. Beda kalau kita melalui secara tidak tatap muka, misalkan seperti melalui WhatsApp atau pesan WhatsApp atau pesan singkat SMS. Nah kita tidak mengetahui itu sebabnya kenapa kita saat akan menyampaikan suatu hal yang lebih penting, urgent, alangkah baiknya itu langsung dilakukan secara langsung aja, tatap muka, nggak melalui pesan singkat ataupun WhatsApp gitu kan. Itu khawatir akan menjadi suatu masalah baru gitu kan ya. Jadi jawaban yang A begitu kan Ansen, tidak izin mantap. Petikan contoh kegiatan berikut ini gitu ya. 1. Menyampaikan tujuan yang ingin capai pada kegiatan pembelajaran. 2. Mempersiapkan hal apa saja yang harus dilakukan baik oleh guru maupun siswa pada pembelajaran. 3. Menyampaikan topik atau materi apa saja yang akan dibahas pada pembelajaran yang akan dilakukan. Contoh ketiga tersebut dalam kegiatan komunikasi termasuk kegiatan dalam upaya untuk menyamakan bla 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 dalam komunikasi. Jawabannya adalah pertama, ya udah kita hadapi dulu semua solution. Biar apa? Iya betul. Biar ada sih gitu kan ya. Jadi kalau ada langkah-langkah seperti ini, menyampaikan tujuan, kemudian mempersiapkan hal apa saja yang harus dilakukan baik oleh guru maupun siswa, menyampaikan topik atau materi apa yang saja dilakukan, nanti itu kaitannya dengan menyamakan persepsi dalam komunikasi, sehingga nanti mudah untuk guru melanjutkan materi ataupun menyajikan materinya yang akan disampaikan gitu. Samakan dulu persepsinya. Kalau semua sudah dipastikan sama dan terfokus kepada apa yang saya sampaikan, maka itu sangat mau sekali memudahkan guru dalam menyampaikan materi gitu kan ya. Begitu kan kan. Jadi jawaban yang B. Ansen tidak ini mantap kan, mantap. Next. Nah berikutnya, berdasarkan kuantitas orang yang terlibat dalam proses komunikasi digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu A. Sudah ada jawabannya nih. Komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa itu kawan ya. Jadi berdasarkan kuantitas orang yang terlibat, berdasarkan jumlah orang yang terlibat dalam proses komunikasi, maka komunikasi itu digolongkan menjadi 3 jenis. 1. Komunikasi interpersonal, jadi interpersonal nih. Kemudian kelompok, ini kan kaitannya dengan jumlah orang yang terlibatnya. Kelompoknya ada berapa kelompok, nah itu ya ada berapa orang, masanya ada berapa, ya itu kan. Jadi jawabannya betul yang A begitu kan man. Ansen tidak ini mantap. Kalau mantap, next. Berarti ini rong ya, next. Dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, audio teori, kinestetik gitu ya. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional atau klasikal. Agar dapat memiliki ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu
A. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. B. Menggunakan modul dan PowerPoint. C. Menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket. D. Menggunakan program audio dan modul. C. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. Kalau ada, misalkan kita mengetahui gaya belajar siswa itu kan beragam, ada yang visual, di teori, kinestetik. Namun bersama ini pembelajaran kan berlangsung secara konvensional atau klasik. Maka agar memenuhi ketiga syarat tersebut, guru itu harus menggunakan media audio, video, dan percobaan yang A gitu kan. Understand? Tidak izin mantap. Kalau mantap next. Soalnya kayak gini nih, Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk mengetahui pembahasan topik tersebut. Memulai gitu, sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Jadi berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Perkembangan emosinya, B. Perkembangan sosialnya, C. Kemampuan awalnya, D. Perkembangan motoriknya, C. Motivasi belajarnya. Pertama ya udah kita hadapi dulu yang semuanya jadi semoi solution biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Jadi kalau kita melakukan pretest terlebih dahulu, maka biasanya dalam pembelajaran gitu ya, untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah diberikan peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut, berarti seorang guru itu sedang melakukan kemampuan awalnya dalam hal memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal kemampuan awalnya. Jadi guru biasanya ingin mengetahui sejauh mana kemampuan awal peserta didik sebelum memulai pembelajaran gitu. Ya, jadi kemampuan awalnya yang ini wrong. Jadi betul yang C begitu kan? Understand? Tidak. Ini mantap nih. Soal nomor berikutnya nih. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan hari ingatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk menggunakan busana daerah masing-masing. Tindakan tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik terutama aspek apa? Nih, A. Moral, B. Etnik, C. Minat, D. Status sosial, E. Motivasi. Ini apa nih kira-kira? Ini adalah tentang etnik gitu kan ya. Nah, ini tentang etnik. Nah, etnik itu apa? Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etnik itu kita lihat etnik di satu bahasa di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tentang berkaitan dengan kelompok sosial dalam atau kebudayaan yang memiliki arti adalah kebudayaan yang memiliki arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, dan lain sebagainya ya, bahasa dan sebagainya gitu. Maka ini berarti sudah memperhatikan terutama aspek etnik gitu kan. Understand? Inap jadi mantap next. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tidak tersebut memperhatikan aspek tadi sudah ya, motivasi gitu ya. Ini semuanya solution ya, biar motivasi gitu kan ya. Jadi aspek motivasi. Oke, next lanjut. Ini tadi sudah ya. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan bla bla bla. A. Menjiplak huruf, B. Mewarnai pola, C. Memasang puzzle, D. Menendang bola, E. Meronce membuat kalung. Pertama ada bilang semuanya solution biar apa? Iya betul, biar inspirasi ya. Kalau seorang guru nih di taman kanak-kanak ini di TK gitu ya, kemudian akan mengembangkan aspek motorik kasar nih. Awas kasar berarti itu adalah menendang bola gitu. Kalau menjiplak di burung, mewarnai burung, masang puzzle burung, meroce buat kalung burung, karena ini aspek motorik kasarnya. Berarti motorik geraknya ya menendang bola gitu kan dia. Ansen, ini mantap next. Soal nomor berikutnya. Perkembangan moral peserta didik anak menurut Kohlberg terdiri dari beberapa tahap mengenai egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan A. keterlibatan sosial, B. persetujuan orang lain, C. hati nurani, D. kontrak sosial, imbal jasa akibat. Pertama ya udah kita hadapi dia dengan menjadi semai solution biar apa? Iya betul ya, inspirasi gitu kan. Jawabannya adalah kontrak atau imbal jasa kawan-kawan ya. Ini wrong. Jadi balik yang B gitu ya. Kalau perkembangan moral peserta didik anak menurut Kohlberg terdiri dari dua tahap naik egoistik katanya ya, itu tapi anak menilai buruk berdasarkan kontrak atau imbal jasa, berdasarkan jasa gitu.
Oke, next nih, perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret. Nah, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang sebaiknya dulu secara verbal saja. Proses tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media cetak, B. Media poster, C. Media benda nyata, D. Media grafis, E. Media gambar. Kalau operasional konkret berarti mereka biasanya memahami ya pembelajaran yang menggunakan media benda nyata gitu, konkret, jadi harus konkret, karena kalau verbal saja ya tidak suka biasanya, apalagi di sekolah dasar gitu ya. Jadi jawaban dapat adalah media benda nyata yang C, begitu kan Anzen. Inap jadi sedih mantap, jangan lupa smile plus gitu kan ya. Oke, next berikutnya nih. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD, audio, kadang menggunakan poster berwarna agar bisa memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya sehingga hasilnya sangat baik. Pelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan minat belajar, kawan-kawan ya. Ini tadi sudah ya, ini rong. Jadi minat belajarnya disesuaikan ya. Oke, Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu daerah asal peserta didiknya. Tidak akan sebut-sebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama mana. Nih, lagu-lagu daerah asal nih, berarti kultural ya ini. Ini adalah tentang kultural budayanya. Nah, ini wrong. Jadi semuanya solution berapa? Biar ada surasi jawabannya adalah kultural. Gitu kan ya? Hansen. Hilap itu selantap karena di sini ada kata lagu-lagu dari asal daerah. Oke, seru gitu ya. Selalu ada permasalahan yang sudah menjadi semuanya solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, kita baca pengertiannya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tinggi sebagai A. Creative thinking, B. Problem solving, C. Transfer knowledge, D. Critical thinking. Ya, kalau ada keterampilan untuk dapat memecahkan sebuah masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, itu maka masuknya ke problem solving, kawan-kawan ya. Ini wrong. Jadi jawabannya itu dalam problem solving, ya, pemecahan masalah. Itu kan Ansen, inap. Jadi mantap kalau mata next soal number 2. Ini benar gak jawabannya? Jawaban gak ada ya. Number 2, pada KD membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah bla bla bla. A. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dan upaya pelestarian. B. Membandingkan siklus makhluk hidup suatu dengan yang lainnya. C. Menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup. C. D. Menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. KD-nya ini menggunakan pertama ya, kita hadapi dulu jadi semua plus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan. Oke kan, kalau kita perhatikan KD ini menggunakan kata kerja membandingkan. Kalau kata kerjanya membandingkan, maka kata kerja yang mungkin nanti di pengembangan materi KD-nya nih yang dipakai adalah bukan di bawahnya, karena membandingkan itu sudah masuk C berapa tuh, C4, C5 gitu ya. Ini menjelaskan sudah jelas salah, ini wrong, karena menjelaskan itu masih C1 ya. Menyebutkan juga wrong, antara membandingkan dengan menganalisis. Nah, karena jelas membandingkan ini membandingkan, maka kemungkinannya yang besar itu adalah menganalisis, kawan-kawan ya. Membandingkan siklus hidup satu dengan yang lainnya, menganalisis hubungan antara siklus hidup. Nah, ini yang paling tepat ya, siklus hidup berbagai jenis dengan pelestarian. B. Yang A berarti kawan-kawan ya. Jadi kalau membandingkan, kata kerjanya harus menganalisis gitu kan Ansen, inap. Jadi mantap kalau mantap. Next soal number 3. Pada pendidikan abad 21, kompetisi collaboration sangat penting karena peserta dapat A. Mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. B. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan dan mengatasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari. C. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengaplikasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. D. Bekerjasama dalam sebuah kelompok dan memecahkan masalah yang ditemukan. Yang mana nih jawabannya? Yang D ternyata, kawan-kawan ya.
Karena ini kata kerjanya sih kolaborasi. Kalau kolaborasi itu kan istilahnya collab gitu kan, kata dasarnya collab. Kalau collab itu kan kerjasama, kayak orang misalkan kayak collab ya YouTuber collab ya, berarti itu kerjasama. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang D gitu kan, Ansen. Nah, ini mantap. Kalau mantap next ya. Jadi kata dasarnya collab. Kalau collab kerjasama gitu kan. Yang soal nomor berikutnya, contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tinggi adalah A. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan mengaplikasi, melihat B. Melihat video tentang cuaca, C. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim, D. Mencatat hasil pengamatan cuaca. Kalau aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tinggi itu kawan-kawan bukan melihat, itu enggak, yang membaca apalagi mencatat apalagi gitu, itu tidak tingkat tinggi. Jadi aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tinggi itu adalah membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi ini. Kalau membandingkan sudah masuk hot ini, sudah masuk hot high order thinking skill gitu. Kalau melihat ya itu belum hot ya. Membaca, mencatat itu kata kerjanya masih belum hot tapi masih masuk C1 ya. Bukan C2 juga caka ciki kalau gitu ya. Saya kan ini mantap. Kalau mantap next nomor berikutnya. Rumusan indikator kunci untuk komponen dasar nih, kompetensi dasar, komponen dasar, kompetensi KD berarti. KD menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaringan makanan di lingkungan sehari adalah A. Menggeneralisasi hubungan antar komponen ekosistem, B. Menyebutkan pengertian ekosistem, C. Menjelaskan jaringan makanan, D. Menelaah hubungan antar komponen. Nah, kalau KD-nya menganalisis, kawan-kawan, berarti itu sudah hot. Jadi nggak mungkin ini menyebutkan, ini urung, menjelaskan apalagi. Ini masih C1 kata Maki tadi ya. Ini C1 ya. Kalau C2 itu caka ciki gitu. Oke, yang A menggeneralisasi ini kurang juga. Jadi karena menganalisis, maka nanti tujuan indikator yang dipakainya, kata kerja yang dipakainya KKO itu sebenarnya kata kerja operasional. Itu adalah menelaah gitu kan kawan. Ansen, ini mantap. Kalau mantap next soal nomor berikutnya. Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari kode dasar menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa? Nah, yang A merasionalkan peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial, B mengklasifikasi peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial, C membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial, D menjelaskan. Kalau menjelaskan ini wrong kawan-kawan ya. Pertama ya udah kita hadapi dulu just Ismail solution biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Oke kan KD-nya di sini menggunakan kata kerja menganalisis, maka kata kerja untuk indikator pencapaian kompetensinya IPK, KKO yang dipakai, KKO itu kata kerja operasional. Ini dipakai dengan menggunakan taksonomi Bloom nih. Kawan-kawan silakan pelajari lagi taksonomi Bloom. Nah, ini untuk menentukan IPK, indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini karena sudah menggunakan KD-nya itu analisis, maka nanti menjelaskan nggak mungkin. Menganalisis aplikasi juga bukan, merasionalkan. Yang betul itu dalam membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kesejahteraan masyarakat di bidang sosial dan budaya gitu kawan. Oke, next soal nomor berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Mudah beradaptasi dan mampu mengolah kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Pernyataan tersebut sesuai merupakan ciri-ciri dari bagian dari keterampilan abad 21. Mana nih? Inventive thinking, digital age literacy, high productivity, effective communication. Yang mana nih? Iya, ini wrong. Itu adalah inventive thinking kan.